Nah, ini dibuka nih ya. Wow, dibuang airnya ya dari kolam penampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Natpida Moto. Di video ketiga hari ini guys ya, tanggal 14 November tahun 2025, kita kembali mengupdate normalisasi Kali Kapuk ya di Kota Bekasi, Kota Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, di mana saat ini masih bersama ekskavator long arm pindad buatan dalam negeri ya, produk dalam negeri dengan operatornya Mang Tatang. Normalisasi Kali Kapuk saat ini terkendala hujan deras ya. Nah, ini hujannya sudah mereda. Sebelumnya hujannya sangat deras sekali guys ya, sehingga ekskavatornya berhenti beroperasi sementara ya. Nah, ini area yang sudah dinormalisasi, tinggal sedikit lagi nih ya, beberapa meter lagi ekskavator nantinya akan berpindah posisi guys, berpindah posisi ke wilayah RW 16 ya. Untuk pengerukan lumpurnya nanti ekskavator berada di sisi kiri Kali Kapuk di wilayah RW 16. Nah, kalau di sisi kanan kali itu masuk wilayah RW 17 ya. Nanti akan melewati jembatan ini. Mudah-mudahan jembatannya kuat ya. Nah, nanti ini guys ya, area yang dinormalisasi ya selanjutnya ya. Pasti pohon-pohon yang ada di bantaran kali di sisi kiri kali akan dibabat habis oleh ekskavator, karena ekskavatornya berada di sisi kiri Kali Kapuk. Kalau di sisi kanan itu tidak bisa ya, dan tidak memungkinkan karena di sana ada beberapa bangunan termasuk 2 rumah pompa itu berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran-saluran atau selokan ke Kali Kapuk ya. Nah, ini kondisi selokan-selokannya ya di saat hujan deras turun, dan di sana ada pintu air yang mengalirkan air dari selokan ke Kali Kapuk ya. Cuma saat ini tidak dibuka sepertinya ya. Nah, di sana ada rumah pompa, belum difungsikan saat ini. Nah, di sisi kanan jalan juga ada selokan, itu debit airnya sedang meningkat ya. Nah, selokan juga mengalir ke seperti penampung ini ya. Nah, ini ada penampung, jadi air dari selokan-selokan masuk ke penampungan yang ada di sini. Nanti apabila selokan, maksudnya salah. Nah, nanti apabila penampung ini debit airnya meningkat atau sudah di atas batas aman, airnya langsung dibuang ke Kali Kapuk guys, menggunakan mesin pompa ya yang sudah disediakan. Ada 2 di sini mesin pompanya. Kenapa ada 2 ya? Jika satunya rusak itu ada cadangannya guys ya. Sampai sana ke arah hilir itu ya. Nah, itu merupakan titik perbatasan antara Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi guys. Kita lihat kondisinya saat ini di saat hujan deras turun. Ini ada batasnya guys ya di sini. Batas antara kota dan kabupaten. Kemarin kita sudah bertanya dengan salah satu warga yang kebetulan ada di lokasi ya. Nah, jadi kalau di sini masih masuk wilayah Kota Bekasi ya. Sampai sana masuk wilayah Kota Bekasi. Tetapi kalau sudah ke persawahan ini guys, nah ini ada persawahan ya. Nah, itu kata warga yang kemarin kita tanya, itu persawahannya sudah masuk
wilayah Kabupaten Bekasi guys, sana ya. Kita bisa lihat sendiri ya aliran Kali Kapuk di wilayah Kabupaten Bekasi ya, yang sudah masuk wilayah Kabupaten Bekasi. Walaupun kemarin juga sudah sempat kita videokan ya. Nah, itu mesin pompanya mulai difungsikan ya. Ini di wilayah RW 16 guys, itu guys. Tadi sudah dihubungi petugas rumah pompa oleh Pak RW ya, Pak RW 16, Pak Haji Dayat. Mungkin di sana airnya sudah di atas batas aman ya, di bak penampungnya ya, yang mengalir dari selokan-selokan yang ada di jalan lingkungan RW 16. Nah, itu ya, sudah mulai dioperasikan mesin pompa di wilayah RW 16. Kalau di sini ada satu ya. Nah, kalau di sana di RW 17 ada 2 mesinnya. Ya, Pak. Melihat mesin ini ya. Ada genangan. Oh ya, nanti kita ke situ, Pak. Itu sawah udah masuk kabupaten ya? Sawah kabupaten. Oh. Oh, mesin pompanya dioperasikan ya. Itu sudah dinyalakan mesin pompa di wilayah RW 17. Nah, ini dibuka nih ya. Dibuang airnya ya dari kolam penampung ke aliran Kali Kapuk. Jadi ini murni air ya guys ya, air dari selokan-selokan yang ada di jalan-jalan wilayah RW 17. Itu karena debit airnya itu sudah di atas batas aman yang ada di kolam penampung, makanya harus dibuang ke aliran Kali Kapuk. Karena kalau tidak cepat-cepat dibuang ke Kali Kapuk, nanti yang ada bisa menyebabkan banjir ya. Selain banjir di jalan, air juga pastinya akan masuk ke rumah-rumah warga yang ada di wilayah RW 17 yang ada di seberang kali di sana guys ya. Nah, di mana di seberang kali yang ada di sisi kanan layar video itu yang banyak pohon pisang, itu sudah masuk wilayah wilayah Kabupaten Bekasi guys ya, di Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya. Nah, di sanalah yang sangat dikeluhkan oleh warga di Kelurahan Pejuang Medan Satria Kota Bekasi, di mana di kotanya sudah mulai dilakukan normalisasi, bahkan sudah di titik perbatasan ini ya antara kota dan kabupaten. Tetapi untuk wilayah Kabupaten Bekasinya, kelanjutan normalisasinya ini masih abu-abu guys. Apakah akan segera dilanjutkan atau nanti menunggu tahun 2026 atau kapan, belum jelas ya. Pak RW juga belum dikasih tahu. Sangat. Wah, iya itu di RW 17 juga dikeluarin airan ya. Nah, jadi mesin pompa di kedua RW difungsikan atau dioperasikan karena debit airnya meningkat yang ada di kolam-kolam penampung. Karena ini guys ya, posisi dari Kali Kapuk dengan lingkungan yang ada di beberapa RW di Kelurahan Pejuang Medan Satria di Kota Harapan Indah ini ya, kalinya ini lebih tinggi dari jalan guys, karena dibatas oleh tanggul ya. Makanya air dari jalan itu tidak bisa langsung mengalir ke Kali Kapuk sebelum dipompa, sebelum dialirkan oleh mesin pompa guys ya.
sangat deras sekali ya airnya mengalir ya dari pipa pembuangan. Di sana juga deras tuh. Kita coba zoom ya. Deras sekali ya. Entah berapa lama ya ini mesin pompanya dioperasikan saat ini, karena hujannya sudah mereda ya. Di sana juga deras sekali ya. Semakin ke hilir memang kondisi Kali Kapuk, kalau kata warga tadi guys ya, salah satu warga Bapak Sitorus, itu seperti botol guys. Di kotanya sudah dinormalisasi, kalinya sudah lebar, tapi di wilayah kabupatennya belum dimulai normalisasinya, sehingga aliran Kali Kapuk di arah hilir itu ya, itu masih menyempit guys. Seperti leher botol ya, itu menyempit. Mudah-mudahan ya Pak Bupati melihat video-video normalisasi Kali Kapuk ya, sehingga normalisasi Kali Kapuk di wilayah Kabupaten Bekasi bisa segera dimulai pengerjaannya, sehingga warga-warga yang sering sekali terdampak banjir akibat meluapnya Kali Kapuk bisa lega ya, karena kalinya dinormalisasi dari hulu sampai ke hilir. Dan mudah-mudahan banjir bisa dicegah di kemudian hari. Dan juga pastinya ya, kita mengimbau untuk masyarakat, untuk siapapun ya, jangan membuang sampah itu ke aliran Kali Kapuk ya, supaya Kali Kapuk ini tetap bersih setelah dilakukan normalisasi. Warna airnya lebih keruh yang ini guys ya, pipa pembuang yang ini ya. Nah, dibanding warna air yang ada di pompa RW 17 ya, ini lebih keruh kehitam-hitaman. Cukup lama juga ya proses pembuangannya ya. Nah, selain kondisi kalinya guys ya, ini di areal sana ya, itu juga penuh bangunan ya. Di sana juga penuh bangunan yang berada di bantaran kali. Wow, ono predatornya no kuarno ya, biawak. Aduh, kita jom. Waduh, biawaknya kuat. Biawak mau berenang, mau dikerocokan ya. Kerocokan air dari pipa pembuang. Airnya masih deras, mengalirkan air dari kolam-kolam penampung ya. Nah, jadi guys ya, petugas rumah pompa atau mesin pompa yang ada di sepanjang tepi Kali Gabus ini harus standby 24 jam ya apabila dibutuhkan, apabila kondisi air di Kali Kapuk, terutama di jalan-jalan lingkungan maupun permukiman warga, itu debit airnya meningkat, sudah di atas batas aman ya. Dan juga mesin pompanya harus selalu dalam kondisi siap.
siap digunakan, tidak boleh rusak. Makanya perawatannya juga harus rutin, dicek berkala guys ya. Nah, bahkan di wilayah RW 17 itu ada 2 pompa sepertinya ya. Jadi kalau ada satu yang terkendala atau trouble, bisa langsung digunakan pompa yang satunya lagi guys. Ini kita coba jalan ke arah hilirnya lagi ya. Nah, ini merupakan sodetannya ya. Katanya ini sodetannya. Sedangkan jalur utama Kali Kapuk belok ke arah kiri, di mana di sana pipa air sedang mengalirkan air ke Kali Kapuk ya. Kalau ini hanya sodetan katanya guys. Nah, di sini aliran kalinya menyempit ya. Jadi daratan tuh di sisi kanan kali tuh. Di atasnya tumbuh subur rumput-rumput liar dan juga semak belukar, ditambah lagi keberadaan pohon-pohon pisang ya. Apabila pohon pisangnya ini tumbang dan jatuh ke aliran kali, ini bisa menyumbat jalan air dari Kali Kapuk atau sodetan Kali Kapuk guys. Kita balik lagi ya. Nah, ini di sini persawahan sudah masuk wilayah Kabupaten Bekasi ya. Mohon maaf kalau HP-nya tidak stabil dikarenakan HP kentang. Dari kejauhan kita juga bisa melihat ya, itu ekskavatornya masih belum beroperasi. Mungkin menunggu kondisinya aman dulu ya. Nanti disurvei lagi apakah tanggulnya tetap aman untuk ekskavator bisa terus bergerak ya. Karena kalau tidak aman nanti tanggulnya bisa longsor, ekskavator bisa terperosok ya, amblas. Nah, di sana mesin pompa masih mengeluarkan air cukup deras ternyata ya. Apalagi itu biasanya ya kalau hujan deras gini guys, di sekitar patung ikan, bundaran patung ikan tidak jauh dari sini guys. Itu juga sering banjir ya jalannya ya. Deras sekali airnya, deras. Di sana juga tertimbun sepertinya ya, tertimbun tanah dan juga sampah apa itu, sampah plastik apa ya, sampah lama itu. Itu karena saking dangkalnya guys ya. Saking dangkalnya lumpur di sana sehingga sampah mudah tersangkut ya. Nah, di sini juga tuh ya kelihatan tuh sampah seperti tersangkut. Itu karena dangkal guys biasanya guys. Karena terlalu dangkal, lumpur. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan ekskavatornya bisa segera beroperasi untuk melanjutkan normalisasi, yang mana nanti sudah masuk wilayah RW 16 untuk pengerukannya ya. Dari sisi kanan nanti ekskavator guys ya berada ya, sampai ke sini nih. Ini akhirnya ujungnya nanti di sini guys. Finish normalisasi Kali Kapuk di sini. Apabila nanti tidak dilanjutkan di wilayah kabupaten ya. Kalau dilanjutkan ya bakalan terus ke sana, ke sodetan dan juga belok kiri ya ke jalur utama Kali Kapuknya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita pantau terus normalisasi Kali Kapuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.